Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Khususnya yang saat ini usianya sudah memasuki usia emas, 50 tahun ke atas. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita lanjutkan obrolan hangat kita dari episode sebelumnya ya Bapak Ibu. Kemarin kita sudah membahas soal gula darah yang naik saat tidur. Gejalanya seperti sering terbangun, karena ingin buang air kecil, merasa kehausan, mulut kering, dan sulit tidur nyenyak. Nah, kali ini kita akan membahas kebalikannya, suatu kondisi yang sungguh tidak kalah berbahayanya, yaitu ketika gula darah turun terlalu rendah saat kita sedang tertidur lelap di malam hari. Dalam istilah medis, kita menyebutnya hipoglikemia malam atau nocturnal hypoglycemia. Coba bayangkan cerita ini Bapak Ibu. Ada seorang pasien lansia, usianya sekitar 65 tahun, beliau memiliki diabetes dan rutin menggunakan insulin. Suatu ketika, sekitar jam 2 pagi, beliau tiba-tiba terbangun. Tubuhnya dibasahi keringat dingin, baju dan sarungnya basah kuyup. Badannya bergemetar, dan jantungnya berdebar sangat cepat. Beliau sempat berpikir, wah, ini pasti cuma mimpi buruk, atau mungkin karena sedang banyak pikiran. Lalu beliau mencoba memejamkan mata dan tidur lagi, tanpa melakukan tindakan apapun. Karena kejadian ini terus berulang, akhirnya keluarga khawatir dan mengajak beliau periksa ke dokter. Dan tahukah Bapak Ibu, saat dicek, ternyata gula darah beliau di malam hari sering anjlok ke angka yang sangat rendah. Bapak Ibu, kalau kondisi seperti ini dibiarkan terus-menerus, akibatnya bisa sangat fatal. Bisa berlanjut menjadi pingsan, kejang, bahkan koma. Kondisi ini terutama sangat berisiko bagi bapak dan ibu yang rutin memakai insulin atau minum obat diabetes tertentu yang sifatnya menurunkan gula darah dengan cukup kuat. Jadi, hipoglikemia malam itu bukan sekedar tidur tidak nyenyak atau mimpi buruk biasa. Ini adalah kondisi gawat darurat yang bisa mengancam nyawa bila tidak segera kita kenali dan tidak ditangani dengan benar. Di episode ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk memahami hal ini dengan bahasa yang sangat sederhana. Kita akan bahas apa itu hipoglikemia malam, lalu 7 tanda penting gula darah turun saat tidur, apa saja penyebab umumnya termasuk saat berpuasa, apa pertolongan pertama yang harus dilakukan di rumah, cara mencegahnya, dan kapan Bapak Ibu harus segera ke dokter, atau kapan ibadah puasa sebaiknya dihentikan sementara demi keselamatan. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk duduk tenang dan menyimak obrolan ini sampai akhir. Kalau bisa, ajak juga pasangan, anak, atau anggota keluarga lain yang ada di rumah untuk ikut mendengarkan. Supaya apa? Supaya mereka juga tanggap mengenali tanda-tandanya dan bisa membantu mengawasi Bapak dan Ibu di malam hari. Mari kita mulai pelan-pelan ya. Bagian kedua. Apa itu hipoglikemia malam? Bapak Ibu, kita mulai dari dasarnya dulu. Hipoglikemia malam artinya gula darah kita turun terlalu rendah saat kita sedang tidur di malam hari. Secara ukuran medis, kondisi ini biasanya terjadi ketika angka gula darah turun di bawah 70 mg per desiliter. Tapi untuk Bapak dan Ibu, cukup ingat dengan sederhana saja. Ini adalah kondisi ketika kadar gula darah turun di bawah batas aman yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bekerja. Kondisi ini sangat berbeda dengan gula darah tinggi di malam hari. Kalau gula darah Bapak Ibu sedang tinggi, keluhannya biasanya sering terbangun untuk pipis, merasa sangat haus, mulut terasa kering, dan tidurnya gelisah alias tidak nyenyak. Sebaliknya, kalau gula darah terlalu rendah, alarm tubuh yang muncul biasanya berupa keringat dingin, tubuh gemetar, jantung berdebar kencang, mimpi buruk atau mengigau, dan keesokan paginya saat bangun, kepala terasa berat sekali dan badan sangat kelelahan. Lalu, kenapa saat malam hari kondisinya jadi jauh lebih berbahaya? Karena saat tidur, kita tidak sadar dengan gejala awalnya. Tubuh sebenarnya sudah menjerit memberi sinyal minta tolong. Tapi karena kita sedang tertidur lelap, kita tidak melakukan apa-apa. Padahal, otak kita itu sangat amat bergantung pada gula sebagai sumber bahan bakar utamanya.
Kalau gula darah terlalu rendah, otak akan kekurangan energi. Akibatnya bisa muncul rasa bingung, bicara melantur, sampai kejang atau hilang kesadaran. Siapa saja yang perlu ekstra waspada? Pertama, penderita diabetes yang menggunakan insulin, terutama insulin yang disuntikan di sore atau malam hari. Kedua, penderita diabetes yang meminum obat perangsang pankreas, seperti golongan sulfonilurea, yang efeknya menurunkan gula darah cukup kuat dan tahan lama. Dan ketiga, para lansia yang pola makannya sering tidak teratur, misalnya sering lupa makan malam atau makannya sedikit sekali, tapi obat penurun gulanya tetap diminum seperti biasa. Bila Bapak dan Ibu termasuk dalam kelompok ini, tolong perhatikan baik-baik penjelasan di episode ini ya. Bagian ketiga, 7 tanda gula darah turun terlalu rendah saat tidur malam. Saya akan jelaskan satu persatu dengan contoh supaya mudah dibayangkan dan diingat oleh Bapak Ibu sekalian. Tanda pertama, bangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar. Bapak atau Ibu tiba-tiba terbangun jam 1 atau jam 2 pagi. Baju atau sarung sudah basah oleh keringat, padahal suhu kamar tidak panas. AC atau kipas angin menyala normal dan selimut juga tidak tebal. Selain itu, Bapak Ibu merasakan dada berdegup kencang dan ada rasa cemas yang datang tiba-tiba. Kondisi ini muncul karena tubuh sedang panik. Tubuh terpaksa mengeluarkan hormon stres seperti adrenalin untuk mendongkrak naik gula darah. Hormon inilah yang membuat jantung berdebar dan memicu keringat dingin. Jadi kalau kejadian ini sering berulang, tolong mulai curiga. Jangan-jangan ini gula darah saya sedang drop. Tanda kedua, tangan gemetar, lemas, dan sulit berdiri. Saat Bapak Ibu mencoba bangun dari kasur, badan terasa sangat lemas. Kaki terasa lembek tak bertenaga, dan tangan bergetar saat mau memegang gelas. Kadang kepala juga terasa ringan, seperti mau pusing berputar. Gemetar dan lemas ini muncul karena saras dan otot kekurangan suplai gula. Biasanya keluhan ini akan mereda perlahan dalam waktu 10-20 menit setelah Bapak Ibu minum teh manis atau makan makanan berkarbohidrat. Tanda ketiga, mimpi buruk berulang, berteriak saat tidur, atau tidur sangat gelisah. Tanda ketiga ini seringkali justru disadari oleh pasangan atau anak di rumah. Bapak Ibu terlihat tidur sangat gelisah, banyak bergerak seolah sedang ketakutan, bahkan mengigau atau berteriak. Gula darah drop dapat mengganggu aktivitas otak saat tidur, sehingga mimpi terasa sangat nyata dan menakutkan. Pesan penting untuk keluarga, kalau melihat Bapak atau Ibu tidur sangat gelisah dan berkeringat, jangan langsung dikira kesurupan atau sekedar mimpi buruk biasa. Coba ingat riwayat diabetesnya dan segera pikirkan kemungkinan hipoglikemia. Tanda keempat, bangun pagi dengan sakit kepala berat dan sangat lelah. Pagi hari saat membuka mata, Bapak Ibu merasa seolah habis lari keliling lapangan. Kepala berdenyut berat, dan badan remuk redam padahal merasa sudah tidur cukup lama. Ini berbeda dengan sekedar kurang tidur biasa. Pada hipoglikemia malam, tubuh Bapak Ibu diam-diam sudah berjuang keras semalaman melawan dropnya gula darah. Perlawanan tubuh ini membuat otot menegang dan merusak kualitas tidur, sehingga bangun-bangun tubuh terasa lelah berlebihan. Tanda kelima, lapar sekali saat terbangun malam hari dan mulut rasanya gatal ingin makan manis. Bapak Ibu terbangun di tengah malam dengan rasa lapar yang perih, seperti menuntut harus makan detik itu juga. Mulut rasanya ingin sekali minum teh hangat-hangat, susu, atau makan roti. Rasa lapar yang kuat ini sejatinya adalah jeritan tubuh yang meminta asupan gula. Dan ajaibnya, begitu Bapak Ibu minum atau makan manis, tubuh yang tadinya lemas gemetar perlahan kembali nyaman. Kalau punya alat cek gula darah di rumah, momen seperti ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memastikannya. Tanda keenam, kebingungan atau bicara ngawur saat dibangunkan. Ini sudah masuk ke tahap yang lebih serius. Ketika keluarga mencoba membangunkan, misalnya saat waktunya sahur, Bapak Ibu tampak linglung, pandangannya kosong, jawabannya tidak nyambung, melantur, atau sulit diajak komunikasi. Ini terjadi karena otak sudah kekurangan gula tahap berat. Kalau dibiarkan, ini bisa berlanjut menjadi pingsan. Jika keluarga melihat kondisi seperti ini, jangan tunda lagi, segera lakukan pertolongan pertama. Tanda ketujuh,
Kejang atau pingsan di malam hari. Ini adalah tanda gawat darurat. Pasien tiba-tiba tubuhnya kaku, bergetar hebat, atau ditemukan sudah tidak sadarkan diri di kasur. Pada tahap ini, otak benar-benar sudah kehabisan energi. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan dan sama sekali tidak boleh ditunggu dengan harapan akan sadar sendiri. Ini adalah kondisi darurat medis. Keluarga harus segera memanggil ambulans atau melarikan pasien ke IGD terdekat. Bagian keempat, penyebab umum hipoglikemia malam pada lansia dan saat puasa. Lalu, apa sebenarnya yang memicu hal ini bisa terjadi? Penyebab pertama, Bapak Ibu melewatkan makan malam atau makannya terlalu sedikit. Misalnya, malam hanya mengemil buah atau 2 keping biskuit. Tapi obat penurun gula atau insulin dosisnya tidak dikurangi. Akhirnya, obatnya bekerja terlalu keras menghabiskan sisa gula yang sedikit itu. Penyebab kedua, dosis insulin atau obatnya memang terlalu tinggi dibanding jumlah asupan makanan harian. Penyebab ketiga, berolahraga cukup berat di sore atau malam hari, tapi lupa mengganjal perut setelahnya. Otot yang kelelahan habis olahraga akan terus menyerap gula darah selama berjam-jam setelahnya, dan puncaknya sering terjadi saat tidur. Penyebab keempat, pola makan dan jam minum obat yang berubah drastis saat bulan Ramadan tapi tidak dikonsultasikan ke dokter. Contoh, sahurnya malas-malasan, puasanya seharian, tapi malamnya minum obat dengan dosis biasa. Ini sangat rawan membuat gula darah anjlok menjelang pagi. Penyebab kelima, menurunnya fungsi ginjal atau hati karena faktor usia. Pada lansia, tubuh lebih lambat membersihkan sisa obat dari peredaran darah. Akibatnya, obat penurun gula mengendap lebih lama dan efeknya menjadi berkali lipat lebih kuat dari yang kita perkirakan. Bagian kelima, apa yang harus dilakukan kalau curiga hipoglikemia malam? Nah, ini bagian yang paling praktis. Tolong diingat baik-baik ya Bapak Ibu. Kalau curiga gula darah sedang turun malam-malam, apa yang harus kita lakukan? Jika Bapak atau Ibu masih sadar, masih bisa diajak bicara, dan bisa menelan dengan baik, langkah pertama, kalau ada alat cek gula darah, segera periksa. Bila hasilnya di bawah 70, segera bertindak. Kalau tidak ada alat, tapi gejalanya sangat terasa, abaikan alatnya dan langsung bertindak. Langkah kedua, terapkan aturan 15-15. Berikan 15 gram karbohidrat yang cepat diserap tubuh. Caranya, larutkan 3-4 sendok teh gula pasir ke dalam setengah gelas air putih. Atau bisa juga minum segelas teh manis hangat, sirup, atau mengisap beberapa butir permen manis biasa. Langkah ketiga, tunggu selama 15 menit. Rasakan pelan-pelan. Apakah gemetarnya mereda? Apakah jantung sudah lebih tenang? Langkah keempat, kalau dirasa belum membaik, ulangi lagi minum air gula tadi, lalu tunggu lagi 15 menit. Jika tubuh sudah terasa lebih stabil, barulah Bapak Ibu boleh makan camilan kecil seperti sepotong roti atau biskuit, agar gulanya awet bertahan sampai pagi. Lalu, bagaimana jika situasinya berat? Misalnya, pasien tampak sangat bingung, mengigau, kejang, atau bahkan tidak sadar. Bila ini terjadi, larangan pertama, jangan pernah memaksa memasukkan makanan atau minuman manis lewat mulutnya. Ini sangat fatal, karena pasien bisa tersedak dan minumannya justru masuk ke paru-paru. Langkah yang benar adalah segera bawa ke IGD terdekat secepat mungkin. Sampaikan kepada dokter atau perawat di sana bahwa pasien adalah penderita diabetes dan dicurigai mengalami drop gula darah, supaya petugas bisa langsung memberikan pertolongan infus glukosa. Setelah kondisi aman, jangan lupa mencatat jam kejadian,
menu makan malam sebelumnya, dan obat apa yang diminum hari itu untuk dilaporkan saat kontrol ke dokter. Bagian keenam, cara mencegahnya. Bapak Ibu, mencegah selalu jauh lebih menenangkan daripada harus panik di tengah malam. Cara mencegahnya cukup sederhana. Pertama, jangan pernah mengotak-atik atau mengubah dosis obat dan insulin sendiri tanpa restu dokter, terutama saat akan berpuasa Ramadan. Kedua, pastikan porsi makan malam cukup dan seimbang. Ada nasi atau karbohidrat lain, lauk pauk, dan sayuran. Jangan cuma makan buah saja sebagai menu utama malam bila Bapak Ibu meminum obat diabetes. Ketiga, siapkan cemilan ringan di nakas sebelah tempat tidur jika anjuran dokter mengizinkan. Keempat, atur jarak waktu olahraga, jangan terlalu dekat dengan jam tidur. Dan khusus untuk bulan Ramadan, pantang melewatkan sahur. Makanlah sahur dengan karbohidrat utuh yang mengenyangkan lebih lama, bukan sekedar minum teh manis dan makan gorengan. Bagian ketujuh, kapan harus ke dokter dan hentikan puasa? Bapak Ibu, wajib segera ke dokter bila serangan lemas malam hari ini terjadi lebih dari 1-2 kali dalam seminggu. Apalagi jika pernah sampai bingung, ngigau, atau pingsan. Dokter nanti akan membantu mengevaluasi dosis dan menyesuaikan kembali pola pengobatannya. Bagi Bapak Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa, perhatikan baik-baik. Bila di tengah puasa terjadi gejala gemetar hebat, keringat dingin membanjir, lemas nyaris tak bisa berdiri dan pandangan menggelap, mohon jangan dipaksakan. Secara medis, memaksakan puasa dalam kondisi ini sangat mengancam nyawa. Dalam kacamata agama pun, menjaga keselamatan nyawa adalah prioritas utama. Segera batalkan puasa dengan minum yang manis-manis. Keselamatan Bapak dan Ibu adalah yang paling utama. Bagian ke-8. Penutup. Sebelum kita akhiri obrolan hari ini, mari kita ingat kembali. Gula darah yang turun terlalu rendah di malam hari bisa diam-diam mengancam nyawa dengan tanda-tanda seperti keringat dingin, gemetar, tidur sangat gelisah dan mengigau, bangun dengan sakit kepala hebat, lapar luar biasa di tengah malam, kebingungan, hingga kejang dan pingsan. Mengenali gejala-gejala ini lebih awal bisa menyelamatkan nyawa Bapak Ibu dan orang terkasih. Kalau Bapak Ibu merasa obrolan kita hari ini bermanfaat, saya mohon bantuannya. Silahkan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, kerabat, atau komunitas senam lansia di lingkungan Bapak Ibu yang mungkin memiliki riwayat diabetes. Saya juga ingin tahu, silahkan tulis di kolom komentar, dari ketujuh tanda tadi, gejala nomor berapa yang paling sering Bapak atau Ibu alami? Dengan berbagi cerita, kita bisa saling belajar dan menguatkan satu sama lain. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Bapak dan Ibu selalu mendapat info kesehatan terbaru dari kami. Di episode selanjutnya, kita akan membahas misteri yang tak kalah menarik. Kenapa gula darah bisa tiba-tiba naik di tengah malam, padahal kita sedang tidak makan apa-apa? Pasti banyak yang penasaran kan? Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan ini sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, memberikan umur panjang yang berkah, dan ketenangan hati untuk Bapak dan Ibu semua. Kalau malam nanti Bapak Ibu merasa cemas soal gula darah, ingatlah bahwa perlahan-perlahan kita sedang belajar mengenali bahasa tubuh kita sendiri. Selalu ada langkah untuk mencegah dan mengatasinya. Jangan khawatir berlebihan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di episode sehat berikutnya.